Akibat peristiwa perhelatan anaknya Kang Deddy yang melakukan makan gratis atau pesta rakyat kemarin yang mengakibatkan banyak korban jiwa, yaitu 3 orang meninggal dan ada 8 orang yang luka-luka terinjak-injak dan dirawat di rumah sakit. Jadi di sini teman-teman, kesempatan sekali daripada lawan politiknya Kang Deddy ini memprotes habis-habisan dan segera akan dilakukan pelaporan kepada hukum, dan Deddy disuarakan akan bertanggung jawab sepenuhnya dengan peristiwa tersebut. Di sini nampak sekali memang daripada lawan-lawan ataupun yang tidak setuju ataupun tidak menyukai kepemimpinan Kang Deddy selama ini, di sini kesempatan mereka melakukan perlawanan habis-habisan, dan mereka ini menganggap bahwa peristiwa ini adalah angin segar untuk lawan-lawannya Kang Deddy, supaya Kang Deddy ini bisa diproses secara hukum. Akan tetapi Kang Deddy, walaupun di banyak orang yang mengatakan dari lawan-lawan politiknya bahwa Kang Deddy harus bertanggung jawab secara hukum dan akan segera diproses oleh pihak kepolisian, Kang Deddy mengatakan saya siap, dan bahkan anaknya juga sudah mau dipanggil hari ini. Sepertinya anaknya itu akan dipanggil oleh kepolisian, tapi Kang Deddy memberikan tanggapan dengan hal itu, tidak apa-apa, karena setiap masyarakat yang ada di Republik ini tunduk kepada hukum. Jadi anak saya diproses pun ataupun ditanyain oleh penyidik pun tidak masalah, itu baik, bagus katanya. Dan saya juga tidak masalah juga, akan saya datangi dan saya di kapan saja polisi ingin meminta klarifikasi ataupun polisi mempertanyakan dengan hal tersebut, saya siap untuk menjawabnya, kata Kang Deddy. Dan saya siap melakukan secara apapun, saya bertanggung jawab dengan kejadian itu, sekalipun saya sebenarnya tidak setuju dan tidak saya menyarankan bahwa artinya perhelatan itu diadakan seperti itu bentuknya. Saya tidak setuju dari awal-awalnya, tapi walaupun seperti itu saya bertanggung jawab. Itulah menurut daripada Kang Deddy. Tapi dengan kesempatan ini, peristiwa-peristiwa seperti ini kan selama ini kan ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu daripada orang-orang yang tidak menyukai Kang Deddy, ya lawan-lawan politiknya Kang Deddy selama ini yang berseteru, mulai dari penggantian nama rumah sakit itu kan sudah banyak serangan-serangan ke dia ini ya, daripada ormas-ormas lagi. Jadi banyak sebenarnya yang tidak menyukai daripada kepemimpinan Kang Deddy di Jawa Barat ini. Akan tetapi Kang Deddy mengatakan saya siap menghadapi apapun, segala tuntutan apapun yang ada di dalam hukum Republik ini. Saya sebagai warga negara yang baik dan taat kepada hukum, saya akan tunduk dan saya akan turuti bagaimana konsekuensinya, kata Kang Deddy. Jadi sebenarnya Kang Deddy nggak ada ngeles atau mengelak apapun di sini ya. Dia tetap ya konsisten lah, walaupun dia sebagai gubernur di sini ya, kalau namanya hukum itu memang menyatakan bahwa perlu diadakan misalnya klarifikasi dari Kang Deddy, ya tetap dia datang ke kantor polisi begitu. Jadi ini seperti inilah pemimpin yang sebenarnya benar seperti Kang Deddy ini. Ini pernyataannya. Sebagai orang tua harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh anaknya. Sejauh ini IO-nya Pak, ini SOP IO-nya sudah betul? Saya tidak tahu. Artinya ada di dalam rundown kegiatan tersebut Pak rundown? Saya tidak tahu karena rundown saya itu, ini ditanya di rundown saya itu hanya malam hari bertemu dengan warga, yaitu pada kegiatan sekarang pagelaran seni. Biasanya saya datang jam 7 atau jam 8, sehingga ketika ada peristiwa ini tadi saya bingung, ada peristiwa apa, ada orang, ada yang meninggal, kemudian ada 5 orang banyak. Nah, saya tidak tahu. Jadi kemudian, tetapi karena ini sudah terjadi, ya saya harus bertanggung jawab. Apa yang dilakukan oleh anak dan menantu itu adalah tanggung jawab saya. Ya, ya orang Garut kalau berkumpul dengan riang gembira.
Itu tumpuk-tumpuk orang, karena saya lihat dari tadi aja setiap saya turun orangnya banyak banget. Nah ini saya ada Rizal yang waktu itu saya ada, dia kan waktu itu mendampingi teman-teman IO ya. IO menemuin saya dan saya udah pesan di depan IO. So, silakan. Ya, izin Ibu Bapak sekalian. Sebetulnya Pak Gubernur sudah mewanti-wanti terkait dengan aktivitas mengumpulkan warga, dan sebetulnya dengan beberapa pertemuan juga Pak Gubernur sudah mengingatkan terkait dengan hal itu, dan pada pelaksanaan hari ini juga sebetulnya antisipasi sudah dilakukan dengan menurunkan personil kepolisian itu sampai mencapai 500 orang. Tetapi ya namanya musibah, kita tidak pernah tahu, dan ini juga jadi evaluasi yang sangat besar tentu untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh keluarga Pak Gubernur, dan saya menyaksikan beliau di beberapa pertemuan sudah mewanti-wanti akan hal itu, karena jumlah tamu yang datang pasti tidak akan bisa diperkirakan, dan ini memang tadi juga tidak terprediksi karena di jadwal perlu saya sampaikan kegiatan itu harusnya dimulai pukul 1, tetapi dari sebelum Jumatan itu sudah penuh, memenuhi pagar pendopo, dan setelah Jumatan itu bertambah tumpukan masanya dari jamaah yang pulang dari ibadah sholat Jumat, sehingga tidak terprediksi, dan pada saat itu juga aparat yang bertugas kewalahan, sehingga terjadilah peristiwa dorong-mendorong yang akhirnya mengakibatkan beberapa warga Garut yang hadir itu ada yang tersenggol, terinjak, dan mengakibatkan beberapa peristiwa yang cukup memprihatinkan bagi kita, dan tentu ini adalah juga duka besar bagi kedua mempelai, karena kedua mempelai juga tadi sudah saya antar langsung untuk menghadiri prosesi di rumah keluarga masing-masing, sudah berkunjung ke rumah duka, dan saat ini juga Pak Maula sedang berada di salah satu rumah keluarga korban dan meminta maaf secara langsung kepada seluruh warga Garut dan seluruh warga Jawa Barat. Ini tidak pernah ada dalam prediksi kami sudah melakukan berbagai upaya berkoordinasi mempersiapkan segala sesuatunya, tetapi ini benar-benar musibah yang tentu dengan duka yang sangat mendalam. Kami pun masih dalam suasana duka, memohon maaf kepada seluruh warga Garut, dan saya pastikan bahwa Pak Gubernur sejak awal memang sudah mengingatkan kepada kami, dan saya menjadi saksi pertemuan di melarang. Dan saya hadir di Lembur Pakuan, waktu itu jelas sekali Pak Gubernur melarang, karena sudah berpengalaman sekali ya, warga itu kalau diberikan makanan gratis ngambilnya nggak satu, ada yang 2, ada yang 3, peristiwa dorong-mendorong. Mohon izin, kami sangat berduka dengan peristiwa ini. Terus terang saya secara pribadi juga masih sangat berduka ke sana, dan akan melakukan penyelidikan ya. Ada dukungan dari gubernur terkait dengan penyelidikan. Saya orang yang ingin selalu terbuka. Setiap problem yang terjadi yang itu menjadi peristiwa hukum, saya dengan lapang dada dan dengan tangan terbuka bahkan mendukung upaya investigatif atau upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jabar, lakukan secara transparan agar publik mendapat penjelasan yang objektif. Kan ini yang hajatannya anak bapak, ketika dalam penyelidikan itu ada pemanggilan ke nggak ada masalah, kan semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Mau anak saya, mau diri saya sendiri kan kalau dipanggil harus datang dan memberikan keterangan secara benar. Bagi saya nggak ada masalah. Evaluasinya Pak ke depan ketika untuk acara-acara besar Pak di Jawa Barat dari Pak Gubernur. Ya sebenarnya kalau kita sampaikan, ini saya jelaskan yang kemarin ya. Acara yang kemarin itu di jadwal yang saya miliki dan di media sosial yang saya unggah itu seharusnya dilakukan malam hari pada saat berbarengan dengan acara kesenian di pagelaran seni, dan dilakukan di lapangan. Kan itu jelas tuh di YouTube saya jelaskan, hari Jumat jam 7 malam bareng acara kesenian, ada popon, ada ohang, ada kiwil, kemudian dilakukan di lapang terbuka gitu. Jadi yang jam 13 tuh tidak ada dalam agenda yang saya miliki. Pak, apakah nanti ke depan Pak? Itu Pak, ada berapa banyak sih Pak yang disediain Pak kemarin Pak? Saya tidak tahu, kan saya tidak mengikuti acara itu. Nah, yang dipersiapkan oleh tim saya itu adalah yang malam, yaitu bakso, soto, sate, martabak, itu sudah ditata tuh di area alun-alun, di pinggir jalan sudah ditata, konter-konternya sudah disiapkan gitu. Berarti ada anggarannya sendiri, nggak ada kaitan dengan pemerintah. Dan saya waktu itu menolak ketika ada tawaran, gimana kalau bareng sama Anganyang Kawarga. Saya menolak, karena Anganyang Kawarga adalah agenda pemerintah, sedangkan itu adalah agenda pribadi. Nah nanti Pak akan
terpengaruh nggak Pak agenda yang nganjang ke Enggak, warga itu? kita tetap jalan. Ya. Kegiatan saya ketemu keliling warga kan sudah hampir 20 tahun. Tidak pernah ada problem apapun. Kegiatan bertemu dengan warga di Lembur Pakuan hampir tiap bulan, makan puluhan ribu orang, nggak ada problem apapun. Gitu. Jadi tidak akan ada penundaan gitu Pak Ya terkait kita jalan program itu? tetap, kegiatan tetap kita jalankan dengan pengawasan dan perencanaan yang lebih matang. Kan kita bukan baru Pak.